Ya, apa kabar untuk Anda di seluruh Indonesia, Anda yang mendengarkan kami saat ini melalui www.heartline.co.id di apps Heartline Tangerang atau di jalur hati maksud kami, ataupun juga Anda yang menyaksikan siaran Sketsa Keluarga Indonesia hari ini melalui YouTube channel di Heartline Network. Senang sekali kalau Sketsa Keluarga untuk edisi hari ini kita akan mengangkat topik cara jitu meningkatkan daya ingat hingga 1000%. Anda bayangkan, sampai 1000%. Karena beberapa tahun belakangan ini kita sudah dimanjakan dengan yang namanya teknologi. Anda nyadar nggak sih gitu, untuk seluruh pendengar, nih kita mau save nomor anggota keluarga inti kita aja gitu ya. Bahkan mungkin kita mau save nomor handphone anak kita, suami, istri, kita langsung save namanya gitu ya. Karena teknologi sudah memberikan pilihan kepada kita mau save atau tidak. Kita langsung save tuh buru-buru nama nama anak kita di handphone, nama suami kita. Nah, ketika handphone kita tiba-tiba error gitu ya, nah baru deh tuh kadang-kadang kita panik. Berapa ya nomor handphone anak saya? Berapa ya nomor handphone suami saya? Karena kita sudah dimanjakan dengan teknologi. Dan kalau Anda mau tahu juga, ternyata ini sangat membawa efek yang buruk sekali untuk masa depan. Saya kali ini sudah bersama dengan seorang coach. Beliau ini founder dari Big Bang Memory. Nah, founder Big Bang Memory dari PT Indonesia Cerdas Mandiri. Saya sudah datang sih ya. Ada Coach Suryanto HR. Ya, Coach Suryanto, apa kabar? Luar biasa Bu Riyama. Iya, terima kasih sudah kembali lagi untuk mencerdaskan kita semua nih. Wah. Betul, sama-sama. Semoga Oke. apa yang kita bahas nanti bermanfaat ya Bu Riyama ya. Iya, oke, dan hari ini kita tadi seperti opening saya gitu ya, Betul. Coach Suryanto, tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan otak kiri otak kanan. Ternyata Tuhan sudah memberikan kita luar biasa gitu ya, memori baik itu otak kiri otak kanan. Tapi ternyata selama ini kita dimanjakan dengan kita memaksimalkan otak kiri, dan otak kanan kita seakan-akan Tidurkan gitu. ditidurkan gitu ya. Akhirnya jadi raksasa tidur gitu. Betul. Ya, nah ini gimana nih sebetulnya? Iya. Kita sudah ketergantungan kan saat ini kondisinya. Betul. Jadi kalau kita bicara otak itu kan sangat identik sekali ya Bu Riyama itu ya, pendengar, itu dengan namanya memori atau ingatan. Iya. Nah, tadi Bu Riyama sampaikan di awal di opening bahwa banyak orang tuh sekarang terlena ide dengan teknologi. Jadi kalau orang mau belajar misalnya ikut seminar atau ikut pelatihan atau sekolah, nggak usah nyatet, foto aja. Foto aja, betul. Nggak usah dihafalin, simpen aja di HP. Gitu kan. Nah, pada saat handphone kita mati, kita butuh informasi itu mendadak. Kita kewalahan gitu. Panik. Gitu. Contoh misalnya nih, orang tuh suka ya emailnya itu passwordnya tuh langsung di save gitu. Jadi pada saat ngebuka nggak perlu login. Iya. Langsung aja buka, langsung keluar tuh email. Semua di save Semua di save. Pada saat email handphonenya mati, entah lowbat, entah ketinggalan. Terus ada kerjaan yang mesti diberesin, ada email penting dari vendor, dari mana gitu, dari klien misalnya gitu, ada dari bos gitu lah ya. Mesti dibuka jam itu juga, menit itu juga harus di replay, tapi nggak bisa login gara-gara lupa password. Karena biasa langsung nge-save aja, akhirnya biar gampang dibuka. Yang terjadi dimarah-marahin sama bosnya, dimarah-marahin sama kliennya, akhirnya bisnisnya berantakan. Nah, jadi itu hal sederhana tapi efeknya fatal gitu. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita memaksimalkan kinerja otak kanan kita untuk meningkatkan daya ingat super kita yang sudah Tuhan kasih ya, supaya apa? Pada saat kita mau mengingat apapun Bu Riyama, when we want to memorize everything, itu gampang banget. Kayak tadi saya demoin di awal kan. Tadi kita sempet ya. Tadi kita sempet demo. Saya takjub loh, beneran serius. Beneran asli. Iya. Tadi kalau sepintas waktu tadi kita di off air kita demo itu kan, simulasi mengingat cepat. Menurut Bu Riyama itu kan sesuatu yang kayaknya susah gitu ya. Buat saya susah banget kayaknya, ya. Kok bisa secepat itu saya menghafal tadi. Nah, itu kan karena Bu Riyama atau pendengar belum tahu aja caranya kan. Tapi pas dikasih tahu caranya pasti akan bilang begini, oh begitu doang tuh caranya. Apalagi saya ini yang ngerasa ya umur segini, saya ngerasa saya udah blow on lah untuk yang namanya nginget gitu. Tapi ternyata tadi ada juga rekan saya yang usia jauh lebih daripada saya. Ternyata bisa loh gitu. Betul. Karena Bu Riyama ya, banyak orang itu merasa memori itu dipengaruhi oleh faktor usia.
Ada benernya sih, cuman nggak selalu bener gitu. Ada benernya, cuman nggak selalu bener gitu. Nggak 100% benar Nggak 100% gitu ya. bener. Iya. Dia usianya sepuh, ya terus gampang lupa atau dalam tanda kutip misalnya pikun gitu kan. Ya itu karena otaknya jarang dimaksimalkan. Iya, nggak dipakai lah Nggak istilah dipakai kata lah ibaratnya kasarnya. begitu kan. Iya, Tapi iya. berbeda dengan profesor atau orang yang masih belajar di usia segitu, itu otaknya masih fresh kan. Nah itu aja sih sebenarnya bagaimana Oke. kita memaksimalkan kinerja otak kita. Karena Roger Sperry mengatakan dalam penelitiannya otak itu terdiri dari dua belahan. Belahan kiri dan belahan kanan yang tadi Bu Riyama sudah sebutkan. Itu kiri dan kanan itu tugas dan fungsinya berbeda-beda. Oke, sekarang kita ke tugas otak kiri dulu deh. Nah otak kiri itu nih tugasnya nih Bu Riyama, pendengar ya. Itu tugasnya pertama mengurusi hal-hal seperti bahasa. Jadi orang belajar bahasa itu otak kiri dominan. Kemudian belajar matematika, hitung-hitungan. Kemudian analisa ya. Kemudian linier ya. Kemudian lagi ada yang namanya tuh orang belajar Iya, kayak hitung-hitungan gitu ya. hitung-hitungan terus angka, Angka, ya kan, iya. kata-kata, kalimat. Nah itu semuanya Dihafal pakai dihafal otak kiri. Iya. Dan sifat memorinya jangka pendek. Oke. Pendeknya seberapa lama? Ya ada tipikal yang pertama cepat hafal cepat lupa. Oke. Itu masih lumayan kan. Masih lumayan. Ini yang parah nih yang kedua, hafalnya lama lupanya cepat. Iya. Udah sekarang short term memorinya ada di kategori yang mana nih, pertama apa kedua? Kalau yang pertama masih lumayan, yang parah itu kan yang kedua. Nah seperti itu. Nah jadi kalau kita bicara tentang daya ingat, kalau kita mau mengingat informasi yang penting, mau disimpan di memori jangka panjang Bu Riyama, jangan hanya melibatkan otak kiri, tapi otak kanan juga mesti dilibatin begitu. Oke, nah kalau otak kanan itu apa saja? Nah Iya. otak kanan itu tentu dia tidak mengurusi urusannya si otak kiri. Yang dia urusi adalah imajinasi, Oke. kreativitas, irama, musik, kemudian gambar, warna, ya kan, visualisasi, konseptual, dimensi, bentuk, dan sifat memorinya jangka panjang. Bahkan nggak perlu dipaksa, dia akan ingat sendiri. Contoh, kenapa orang lebih gampang mengingat cerita film yang dia tonton ketimbang iya. buku yang dia baca. Jadi kalau kita minta tolong ceritain gitu ya, dari awal sampai akhir dia ceritain Iya. tuh. Padahal waktu pertama kali Nah itu otak kanan. otak kanan, Oh, oke. karena kan dia nggak fokus ke kata-kata, nggak fokus ke bahasanya, tapi fokusnya tuh ke gambar visual yang dia tonton, yang dia lihat. Nah, yang bergerak itu yang ya. bergerak, Oke. ada di situ ada warna, ada emosi di situ, ada visualisasi di situ, Itu sehingga dimainkan di di situ ya. situ, ya kan? Bahkan kita dibikin sedih, dibikin ketawa, dibikin terharu. Oh iya, makanya orang nggak bisa sampai nangis sesungguhan gitu ya. Itu karena otak kanan Ada ya. otak kanan. Orang itu oke, bohong oke, kan oke. ceritakan itu kan nama Oh, tapi film itu kan film bohong iya. kan. Tapi kenapa kita sampai nangis gitu, sedih gitu kan? Sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah Ada emosi yang kebawa gitu. tidur juga. Iya. Itu bahaya kalau informasinya nggak bagus. Gitu. Tapi kalau infonya bagus, itu bagus, keren banget gitu kan. Sekarang bagaimana kan namanya kita mengingat, tentu kan berkaitan dengan informasi penting. Iya. Makanya setiap informasi penting bagaimana disimpan di memori jangka panjang, pada saat kita butuh keluar otomatis. Jadi ketika kita call, dia langsung keluar. Coba Bu Riyama tanya saya nomor berapa tadi, saya masih ingat. Iya betul. Ya kan, misalnya nomor Itu keren banget Nah, sih. kan? Tadi tuh saya baru nanya, tadi kan saya kan tadi kan dari Pak Suryanto minta 20 kata benda dari saya. Betul, diacak tuh kan. Ya saya diacak, ya udah saya sebutin. Iya. Ternyata pas saya tanya lagi ke dalam saat itu juga, Betul. Pak Suryanto tahu semua gitu. Padahal saya nanyanya ngacak juga. Ngacak juga dalam hitungan detik menit juga kan. Iya. Nggak perlu lama-lama gitu. Makanya kan. saya baru nanya 1-2 aja udah kok bisa gitu. Oke, jadi sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita daya ingat yang super ya. Super, betul. Dan sayang sekali selama ini apa yang sudah Tuhan kasih itu kita tidurkan. Betul sekali. Nah, kalau kita bicara potensi yang diberikan Tuhan Ibu Riyama ya kan, zaman dulu orang belum bisa baca, Iya. belum ada buku, belum ada alat tulis, belum ada teknologi, tapi orang daya ingatnya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Nah, kenapa? Karena potensi yang super ini dimaksimalkan. Karena tidak ada pilihan lain. Kalau sekarang orang nggak mau repot, udahlah pakai aja handphone, udahlah pakai aja kamera, dijebret aja itu info yang kita mau tangkap informasinya. Kalau zaman dulu orang benar-benar memakai otaknya. Otak kanannya. Kalau sekarang otak kiri kanan otak lah ya. kiri kanan. Kalau sekarang otaknya nggak dipakai, pakainya Iya. teknologi. Iya. Ini bahaya kalau kita tidak bijaksana. Benar-benar. Anak-anak misalnya begini, anak-anak mikirnya nggak usah belajar, ada di Google,
Iya. Gak usah ngafal, dipoto aja. Gak usah ditulis, disimpan aja di HP. Gak usah belajar bahasa, Gak usah belajar bahasa di Google Translate. Akhirnya apa? Ya pada saat teknologinya mati gimana? Iya. Nah kita nggak bisa dong ngandelin teknologi, harus mengandalkan teknologi yang Tuhan kasih ya, otak kita ini. Saya ingat banget Gitu. tuh waktu zaman kapan gitu ya, waktu pas tiba-tiba mau Y2K tuh, mau tiba-tiba ke tahun 2000, Iya, itu kan iya. sempat panik tuh seluruh Iya, iya. dunia gitu ya, walaupun betul. memang akhirnya ada solusi gitu di Betul, situ ya, betul, gitu. betul. Iya, Itu iya. aja baru satu persoalan tuh udah panik luar biasa tuh. Betul. Nah, saya tadi tertarik ya dengan pembicaraan Bu Riyama yang bicara soal belajar bahasa. Iya. Nah, ya kan ternyata kalau kita tahu atau paham bagaimana memaksimalkan kinerja otak kiri otak kanan, itu kita belajar bahasa jadi lebih mudah dan lebih cepat Bu Riyama. Oke. Karena kan gini ya, untuk bisa bahasa asing kan kata kuncinya adalah kan punya tahu banyak kosakata kan. Belajar bahasa apa aja kan intinya kan kosakata. Iya. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau misalnya kita mau bisa bahasa Inggris, mau bisa bahasa Mandarin, berarti kan kosakata dibanyakin, abis itu baru belajar grammarnya. Ini jangan belajar grammar dulu, udah belajar kosakatanya kosakatanya nggak banyak itu. Iya. Jadi kesulitan. Jadi menurut saya kosakata dibanyakin dulu dengan cara seperti ini ya, otak kanan. Jadi ngapalnya cepat, nggak terbebani. Nah baru belajar ngomong, habis itu baru ditata grammarnya. Oke. Jadi begitu. Jadi kalau orang sudah paham ini Bu Riyama, dia bisa belajar bahasa lebih cepat lagi. Iya betul Gitu. betul. Nah ini nih pas banget buat Anda yang Iya. mau tanya-tanya gitu ya. Anda bisa tanya melalui kolom chat di YouTube Iya. Heartline Network. Boleh juga telepon ke kita di 5919244. Mungkin Anda juga mengalami gitu ya, ketika Anda dimanjakan dengan yang namanya teknologi. Anda semua save password-password Iya. Anda gitu ya. Save semua nomor-nomor handphone. Pokoknya apapun sekarang di-save dengan yang namanya teknologi gitu. Betul. Tapi ketika itu terjadi error, Error, hack, nah kita baru kebingungan gitu ya. gitu. Mau telepon anak aja bingung, nama Betul. anak, nomor handphone anak sendiri nggak tahu gitu ya, nomornya berapa, dan akhirnya belum lagi kalau ada project-project ya, Betul. project-project yang akhirnya itu bisa hilang gitu. Misalnya kalau kita bicara project nih ya Bu Riyama, Iya. kita lagi transaksi, ya kan? Terus udah deal nih, tinggal pembayaran doang nih. Ditanya, Bu, nomor rekeningnya berapa? Sebentar, saya buka handphone dulu. Lihat HP dulu. Iya. Enggak. Ya, apa parahnya lagi handphonenya mati Handphonenya gitu loh. mati. Nah itu dia. Nggak bawa chargeran, terus mau minjem chargeran, handphonenya beda gitu. Akhirnya apa, kebingungan. Iya. Akhirnya tertunda tuh transaksinya. Iya. Kan itu sederhana, tapi efeknya luar biasa kan. Jadi jangan nunggu kejadian baru kita kelabakan. Iya. Justru harus dari sekarang nih, bagaimana daya ingat kita. Yang penting-penting tuh harus sudah ada di kepala kita. Iya, betul. Anytime kita teknologinya error Iya. udah ada di sini semua, udah tinggal ada di otak keluar gitu. Pastor itu Gitu. juga mungkin ingat ya, kalau nggak salah belum seminggu ya, yang sempet down semua tuh Iya. sosial media, Betul. Instagram, WhatsApp, Betul. sama Facebook. Ya, betul, Itu kan satu betul. perusahaan itu kemarin down ya semuanya. Betul. Itu panik. Padahal Panik. downnya itu cuma berapa ya? Berapa jam Berapa gitu? jam, Itu betul. cuma hitungan jam loh, belum Betul. hari. Nah, Ternyata itu sudah panik, dan itu panik itu biasa kan. melanda seluruh dunia. Sampai betul ada yang sekali. bilang, gue nggak bisa nagih utang karena nomornya semua Ada ya? ke-save Iya, gitu loh. gitu. Iya. Bayangin itu loh. Iya, bayangin ya itu ya kalau Jadi- itu terjadi, dan kemungkinan ke depan kan kita nggak bisa Nggak prediksi bisa juga. prediksi, ya kan. Iya. Jadi anytime WhatsApp error, ya nomor telepon orang-orang penting ada di otak ada kita. di otak kita, betul. Jadi ya kita bisa anytime kita panggil memori itu datang, kita butuh ya dia datang seperti itu. Oke. Jadi jangan dianggap remeh lah, intinya begitu dah. Betul. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga di awal sebelum siaran ya, Coach Suryanto, Ya. bahwa Anda mengatakan bahwa dengan mencatat ada unsur memori. Yes, Yang betul. sebetulnya itu bagus banget. Nah ini Betul. gimana nih kalau mencatat gitu? Zaman Betul. dulu kita kan sekolah kita masih nyatet ya. Kalau anak sekarang kan udah nggak nyatet lagi gitu. Betul. Jadi memang berbeda ya. Orang yang melihat sesuatu kemudian dicatat, itu ternyata daya rekam si memori otak itu lebih kuat ketimbang dia cuman melihat. Gitu. Jadi buat kita nih para pendengar, kita atau anak-anak kita itu disarankan ya, kalau bisa ketika dapat informasi baru penting, itu jangan hanya dibaca atau Jangan difoto, hanya dilihat, tapi dicatat juga. catat juga. Karena mencatat itu ternyata ada unsur meningkatkan memori. Gitu. Karena apa? Di situ ada kinerja otak yang namanya, kalau metode gaya belajar itu disebutnya kinestetik gitu. Jadi harus bergerak. Nah, itu ternyata pengaruhnya besar.
Jadi ketimbang cuma dipoto aja. ketika tangan bergerak dan otak itu ada yang diserap ya. Betul, karena si tangan ini bergerak itu kan ada instruksi dari si otak. Iya. Makanya ada orang itu kalau orang stroke itu pasti otaknya bermasalah. Kalau otak kirinya yang rusak, itu pasti stroke-nya tubuh sebelah kanan. Kalau stroke-nya sebelah kiri, maka otak kanan yang error itu. Itu dokter bilang begitu. Makanya pentingnya kita memaksimalkan kinerja otak kita supaya apa? Kita terbebas dari yang namanya stroke. Kalau ada masalah jangan dipikirin banget. Jangan stres, jangan depresi, otak kirinya jebol akhirnya. Oh, otak kiri jebol karena itu ya. Karena memikirkan masalah pakai logika. Dan itu dipikirin terus ya. mulu. Tapi mikirnya pakai logika, hitung-hitungan gitu. Contoh misalnya ada orang punya hutang 1 miliar, ya, pendapatannya cuma 10 juta. Kan logikanya nggak dapet dong. Bagaimana bisa lunas? Sampai kapan nggak lunas? Dipikirin terus jebol lah otaknya lah. Karena stres, depresi, akhirnya apa? Ya udah stroke. Padahal seharusnya dia cari solusi. Solusi, pakai otak kanan dong. Bukan dipikirin. Kreativitasnya dimainkan dong. Betul nggak? Itu kenapa dia stroke? Kenapa dia sampai stres? Karena dia nggak pakai otak kanan. Nggak pakai otak kanan. Karena 5 kali 5 25 nggak bisa yang lain. Jadi kalau cuma 10 juta, bagaimana bisa bayar utang 1 miliar dalam waktu 1 tahun? How come? Logikanya nggak nangkep kan? Stres akhirnya. Mau dipikirin gimana juga nggak bakal. Nah, makanya kenapa otak kanannya harus dipakai supaya akhirnya ada solusi. Ada solusi. Di situ kita bersyukur dulu dengan kondisi yang sekarang, baru kita cari solusi dengan kreativitas kita, Bu Riyama. Nah, efek buruknya apa lagi, Coach Suryanto nih kalau ternyata kita dimanjakan dengan teknologi ini semua? Yang paling parah itu ya, itu bisa membuat orang itu jadi kecerdasannya menurun. Karena otaknya nggak dipakai sih. Padahal tadinya cerdas ya. Cerdas banget. Semua waktu manusia sekolah dia cerdas banget. Ya kan? Tapi gara-gara udah nggak mau repot lah, udah ada handphone, mau belajar apa sekarang udah ada aplikasi, udah nggak usah repot-repot. Zaman sekarang itu orang mau apa nggak mau aja udah masalahnya. Kalau dia mau pasti orang itu jadi pinter, bisa apa aja karena sekarang serba ada di genggaman. Tapi kan memang teknologi itu tetap harus kita gunakan. Betul. Kan kita nggak boleh gagap juga dengan teknologi, Pak Suryanto. Nah, gimana nih? Makanya kita di sini Bu Riyama harus bijaksana. Jadi kalau ada teknologi, jangan teknologi dipakai mulu dong. Harus juga dipotensikan anugerah yang Tuhan kasih nih, otak nih. Gitu. Jadi apa-apa udah ada handphone, udah ada komputer. Ya kan? Coba kalau kita belajar gitu. Ya, pasti akan berbeda karena otak ini dikaryakan gitu, di kinerja itu dimaksimalin, nggak didiemin aja. Padahal teknologi kan yang buat juga manusia. Artificial intelligence kita sebutnya kan begitu, kecerdasan buatan. Tapi kenapa kita maksimalin kecerdasan natural yang Tuhan kasih gitu. Betul. Ini sebetulnya karena kita care juga ya. Kita peduli dengan generasi-generasi kita selanjutnya. Betul. Ingat banget beberapa waktu yang lalu tuh viral juga gitu ya. Nggak apa-apa saya sebutin merek gitu ya, kayak iPhone 13 gitu ya. Itu kan heboh ya. Betul. Orang sampai antri gitu ya karena teknologi gitu. Karena dia tahu nih gue bisa apa lagi nih dari sini nih. Betul. Karena sebelumnya udah dimanjakan. Jadi ketika ada yang update varian-varian baru, itu dia langsung ngejar gitu. Betul. Karena dia makin ingin dimanjakan lagi. Betul. Kalau kita bicara tadi gadget ya, kita bicara handphone ya. Itu kan memori handphone kan terbatas ya Bu Riyama. Pendengar ya, memorinya terbatas. Jadi kalau memorinya misalnya 4 GB ya, dia cuma hanya bisa menampung segitu. Kalau kebanyakan handphonenya lemot atau harus dibuang. Tapi kalau otak itu nggak ada batasan memorinya. Nah, itu kenapa nggak dimaksimalin gitu. Jadi hati-hati dengan teknologi. Bukan berarti bahaya. Ya bahaya kalau kita tidak berbijaksana dalam menyikapinya. Nah, terutama masalah ada otak kita ini yang sangat luar biasa, tapi gara-gara manja dengan teknologi akhirnya ini terabaikan. Itu nanti kedepannya jadi bahaya. Anak yang dari kecil dia tidak memaksimalkan potensi otaknya, maka di kemudian hari pada saat dia dewasa, wah itu nggak akan berkembang. Betul. Anak-anak sekarang dari bayi aja udah dikasih gadget. Dan dia belajar angka dari situ. Sementara kita dulu ingat banget sama orang tua kita diajarin gitu ya, angka 1 ada di mana, angka 2 kadang-kadang ada binatang-binatang, gambar-gambar binatang juga. Betul. Nah, itu udah hilang tuh. Betul sekali. Kayak gitu. Jadi memang orang tua tuh harus bijak ya. Jadi jangan ngelarang anak main handphone, tapi
ditemenin, diawasin gitu. Jadi jangan dilarang, karena semakin dilarang dia semakin berani. Oke, baik. Nah ini kan Gitu. kita udah banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang gitu ya. Betul, Berarti betul. kan kita nih harus cari bagaimana solusinya supaya potensi otak ini bisa maksimal gitu, Betul. bahkan bisa cemerlang. Bagaimana cara kita juga dengan teknologi otak kita bisa terus bekerja. Nah Anda katakan bahwa ternyata cara kerja alamiah otak kiri dan kanan tadi yang di awal ya, Iya, iya. itu sebetulnya sudah gimana dijelasin? Ya, jadi kalau kita bicara cara kerja alamiah otak, itu kan memang ya rata-rata orang tuh sudah sering dengar ya, otak kiri, otak kanan. Heeh. Tapi Tapi nggak ngerti. nggak ngerti, Heeh. cuman hanya tahu tapi nggak ngerti. They don't understand how to maximize. Heeh. Ya, jadi nggak tahu cara memaksimalkannya gimana sih. Nah, makanya kalau kita sudah tahu tadi otak kiri itu urusannya kata-kata, bahasa, logika, angka, hitungan, linier, urutan, sifat memorinya jangka pendek. Jadi satu saat kalau Anda dihadapkan dengan angka, misalnya nomor telepon, kalau di pelajaran sejarah itu ada tanggal-tanggal penting, misalnya kapan terjadi Sumpah Pemuda, kapan terjadi revolusi industri, itu kan menghafal tanggal penting kan, peristiwa bersejarah. Nah, itu kalau kita cuma fokusnya ke angka, kata, itu otak mana yang bekerja? Otak kiri. Terus kita berharap itu ingatannya jangka panjang, ya nggak bisa, karena itu otak kiri dan sifatnya pasti jangka pendek. Nah, maka informasi seperti itu masih dikonversi jadi gambar supaya otak kanannya main. Maka angka-angka tadi, kata-kata tadi mesti dibuat gambar. Contohnya nih, misalnya nih, kalau kita tadi coba Bu Riyama tanya saya dulu nomor berapa misalnya, nanti saya langsung kasih jabarannya. Yang tadi. Ada kertasnya nggak di situ? Yang tadi. Kata-kata yang tadi masih ingat? Masih ada di situ nggak? Kayaknya sih ada deh. Ada. Coba tanya lagi, nanti saya tanya. Kertas saya banyak. Mau kertas yang mana? Asik. Iya, saya tadi tadi acak tadi Oke, kan. Tadi kan coba saya kan tanya acak. saya sekarang acak Tapi sekarang. nanti mungkin ada teman saya juga yang mau demo juga gitu ya, Boleh, biar betul. bisa lihat langsung. Betul. Oke, nomor 17. Oke, nomor 17 itu adalah jam tangan, betul nggak? Iya. Nah, kalau jam tangan kan, kenapa saya masih ingat nih? Karena itu tadi informasi penting itu saya simpan di memori otak kanan saya yang sifatnya otomatis jangka panjang. Caranya? Caranya sekarang, kalau jam tangan bisa divisualin nggak? Bisa kan, karena kita tahu jam tangan. Maka visualkan jam tangan, tapi angkanya kan tadi kan 17. 17. Itu 17 sama jam tangan itu di mana korelasinya? Nah, sekarang kan kalau jam tangan bisa divisualin, kan angka 17-nya nggak bisa divisualin. Kalaupun divisualin ya bentuknya begitu-begitu aja, tulisan angka. Nah, makanya angka 17 mesti dijadiin gambar. Gimana cara bikin gambarnya? Itulah dibutuhkan yang namanya otak kanan, kreativitasnya. 17. Maka kita bikin angka satunya jadi misalnya nih, kode hurufnya T, misalnya T ya. Terus 7 itu J. Jadi T sama J. TJ saya kasih gambar tinju. Jadi tinju kan bisa divisualin. Jadi saya bayangin tadi tangan saya ninju jam tangan. Tadi saya membayangkan begitu. Tapi tadi waktu pas tadi tadi kita demo tadi. Iya. Tadi kan aku ngelirik-lirik tuh ke Coach Suryanto ya. Coach Suryanto tuh kayaknya kayak nggak yang konsen gitu. Maksudnya orang lain lagi ngomong tetap ditanggepin. Tadi kan saya mikirnya tuh pasti Coach Suryanto pasti diem sambil dengerin sambil oke gitu. Tapi tadi kok Coach Suryanto bisa sambil nanggepin yang satu, sambil bisa nanggepin temen yang lain. Tahu nggak gitu. tadi saya lagi ngapain begitu? Kenapa? Saya lagi memvisualkan yang saya dengar dari Pak Agus ngomong. Oh gitu. Jadi Pak Agus ngomong nomor 15 itu tadi. Ada visualkan. Tapi kok cepet banget visualinnya? Karena udah belajar udah ya. belajar dan namanya munculin gambar kan gampang selama kita gambar tahu kan. Iya. Coba misalnya nih, saya belum kenal sama Bu Riyama. Terus disuruh bayangin Bu Riyama, ya nggak bisa Nggak saya. bisa. Maka harus ketemu dulu kan. Nah sekarang gambarinnya gimana tuh? Nah, berarti kan tadi Gendut gitu. kan udah tahu. Gak usah diomongin ternyata gitu ya. langsing, cantik gitu kan. Wah, nipu. Ini udah nipu. Serius ini. Iya. Ya artinya kalau sesuatu itu nggak bisa divisualin, otak kanan nggak bekerja. Oke, jadi harus. Nah, ketika kita memvisualkan itulah, makanya otak kanan kita dirangsang gitu ya. Betul. Oke. Makanya guru-guru zaman sekarang tuh kalau ngajar pakai cerita supaya divisualkan sama si anak. Tapi kalau yang divisualkan si anak nggak ngerti, ya nggak bisa juga otak kanannya bekerja. betul. Makanya nonton film lebih gampang diingat ketimbang baca buku pelajaran. Mengingat nama lebih susah ketimbang wajahnya orang.
Iya iya betul. Namanya sering lupa kan? Nama lupa. Karena nama Saya itu taunya tulisan. ibu yang itu gitu. Kayaknya Heeh. kayaknya pernah ketemu ibu itu deh. Ibu itu deh. Tapi namanya Tapi siapa ya? ya? Iya. Kan sering kayak gitu. Heeh. Itu kan kalau kita berbisnis kan nggak enak banget. Iya betul betul. Seolah-olah Maka- kita kayak nggak nganggep dia gitu Iya, loh. apalagi buat seorang customer service yang orang Iya. itu sering datang tapi kita lupa mulu namanya. Padahal kita sering ke situ. Kan kalau kita lupa ingat namanya kan orang seneng ya. Iya. Bu Riyama, apa kabar? Iya. Pak Suryanto. Oke. Kan enak Kita- disebutin namanya. Kita demo deh ya. Oke, Oh, boleh, ada boleh. teman saya nih Bung Romen. Bung Romen. Boleh, boleh. Oke, Bung Romen boleh gabung deh kita demo yuk. Kita, Oh, oke. Anda bawa kertas nggak? Oh, Tadi- ini kertasnya saya kasih kertas nih. Saya kasih kertas. atau kosong. ini ada whiteboard nih katanya nih. Whiteboardnya kayaknya agak susah kalau Oh, kelihatan susah ya? tuh. Ini ada kertas nih. Ada Oh. kertas nih. Bung Romen boleh demo. Ya, ya. Sini. Oke, ini saya kasih kertas untuk Oh, kalau whiteboard kurang ini ya, kurang kelihatan ya. Whiteboard kayak kurang kelihatan deh. Pakai kertas aja nggak apa-apa. Apa-apa, yaudah. Jadi kita demo kayak tadi gitu ya. Iya, demo. Bagaimana? Tapi ini Bung Romen nih, mumpung dia lewat nih. Dia lewat jadi saya panggil. Betul. Oke, Bung Romen Ini ada maksudnya kertas biar pemirsa juga lebih yakin ya kosong. bahwa Ini ada kertas catat. berarti nih Bu Riyama kita harus melibatkan pendengar nih. Iya, Yuk, pendengar. kata-kata yang nanti Bung Romen sebutkan, Anda coba menghafal, tapi jangan dicatat ya, nanti biar nggak nyontek. Oke. Iya. Iya, Bung iya. Romen, oke, gimana nih? Kita Iya, biar Bung Romen duduk deh, nggak apa-apa. Oke, duduk di sebelahnya Coach Suryanto. ya, gitu. Ya, kita mau demo nih, gimana Demo. cara meningkat? Kok bisa? Ingat nggak? Jangan sampai nih Coach Suryanto cuma ngomong doang, Iya, gitu. betul. Kita pengen Harus dibuktikan, harus praktek. Iya, Bung Oke. Romen. Iya. Apa nih perintah ke Bung Romen apa? Nah, silakan Bung Romen, Bung Romen kan tolong udah ada kertas. sebutkan 10 kata benda secara acak. Ditulis. Nanti Oh. bacakan, terus saya denger, udah. Habis itu Bung Romen tanya. tanya saya Oh, gitu. Dibikin nomornya juga. Nomornya berantakan secara random. Oh. Misalnya nih kan 1 sampai 10 nih, Bung Ramon bikin misalnya di awal dengan nomor 9. Nomor 9 bendanya apa? Tapi disebutkan biar saya denger. Nomor 3 bendanya apa? Ya. Sekarang Bung Romen tulis. Oke, Jadi sekarang Bung Romen sebutin, ditulis. Nanti saya Oke. coba untuk memvisualkan. Iya. Acak aja. Acak aja. Romen. Pokoknya jangan urutan. Kalau urutan gampang kan. Iya, acak aja Bikin acak. Romen. Kata apa? Kata benda ya? Benda. Benda. Benda dulu yang lebih mudah. Nanti saya jelaskan kenapa mesti kata benda dulu. Ya. Silakan. Nomor berapa yang pertama? Nomor pertama nomor 4 Oke, nomor 4 apa bendanya? pensil. Oke, nomor 4 pensil. Nomor 6 Nomor buku. Buku. Oke, 6 buku. Nomor 2 tas. Tas. Oke, tas. Nomor 1 Ya, 1 apa? sepatu. Sepatu. Oke. Nomor 5 5 bebas. Ayo yang ada di sepeda. Oke, 5 sepeda. Nomor 9 9 motor. 9 motor. Oke. 10 Ya, apa apalagi banyak benda yang ada di sini bebas. Iya, Oh, botol katanya. Oke, nomor 10 itu ya. Botol. Oke, Nomor 10 botol. Nomor berapa yang belum tuh? Nomor 3 belum 3 tuh kayaknya. Ya, nomor 3. 3 apa 3? Nomor 3 itu papan tulis. Oke, 3 papan tulis. Yes. 10 dulu deh ya. Ya, 10 dulu aja. Kalau tadi saya ngetes. Ini baru ngetes 8. Oh, berarti yang baru nomor 8, nomor oke. berapa yang belum? 2 lagi 2, berarti. 3, 4, 5, 6. Nomor 7. Oh, 7 belum ya, 7. 7. Nomor 7 dan nomor 8. Ya, 7 apa 7? 7 apa? Nomor 7 itu handphone. Oke, 7 handphone. Yes. Nomor 8-nya? Nomor 8 Nomor 8-nya komputer. komputer. Oke. Itu udah 10 ya? 10 Udah, dulu 10. deh. Ya, 10 dulu aja. Padahal sebetulnya tadi saya udah ngetes 50 dan ternyata 50-50-nya bener. Tapi ini kan biar kelihatan Tadi nomor ya. terakhir berapa tadi? Nomor 4 pensil, nomor 6 buku, nomor Oke. 2 tas, nomor 1 sepatu, nomor 5 sepeda, nomor 9 motor, nomor 10 botol, nomor 3 papan tulis, nomor 7 handphone, nomor 8 komputer. Oke. Nah sekarang Bung Romen
tes dari yang Bung Betul. Romen acak tadi. Iya. Nah, sekarang tanyanya acak juga. Kan saya belum sempat ngapal nih. Heeh. Jadi udah langsung ditanya nih. Maksudnya saya pengen buktiin bahwa the power of visualization nih. Nah, coba Bung Romen tanya saya nomor berapa, nanti saya sebut. Kalau nomor 1 Oke, 1 itu sepatu. Benar nggak? Benar. Yeay. Terus. Terus. Nomor 10. Nomor 10 itu botol. Iya betul. Lagi. Iya. Nomor 2. Nomor 2 itu tas. Iya. Betul nggak? Betul. Iya. Ya. Saya nggak lihat loh Nggak ini. lihat loh ya. Oke, terus Nomor 7. Nomor 7 itu HP. Iya. Coba betul, handphone. coba Bung Romen balik dari benda ke angka. Tadi kan angka ke benda nih, sekarang benda ke angka. Oh, sekarang dari benda tanya ke angka. Dibalik ya. dibalik. Kalau pensil Oke, nomor pensil berapa? itu nomor 4. Betul. Betul. Bung Romen ngomong betulnya sampai Karena- takjub gitu. Kaget tuh, kok bisa? Heeh. Dia ngomong betulnya tuh matanya sampai Karena bisa dari gitu. tadi emang waktu itu simulasi di luar offline, tadi udah takjub banget gitu. Iya, Kok bisa? iya. Kok bisa? Lagi angkanya lagi. Coba lagi. Dari benda ke angka. Dari benda Kalau sekarang. komputer. Oke, angka berapa? komputer itu nomor 8 kan? Iya betul. Oke. Ya. Itu baru sedikit contoh ya. Dan itu nggak makan waktu banyak. Nggak makan waktu Itu. banyak, Bayangkan karena langsung ditanya loh. betul. Bayangkan kalau itu ya seorang anak ya Bung Romen ya, dia gurunya selesai ngejelasin, dia udah paham duluan. Coba keren banget kan ya. Iya, jagoan anak daripada Jadi Iya. guru baru selesai nyatat, baru selesai jelasin, dia udah paham. Dia tahu, iya. Dan itu bisa Iya. seperti itu. Dan itu semua orang bisa ya? Yes, everybody bisa. Everybody bisa, karena Tuhan kasih kita otak yang kan, sama. kan Tuhan Maha Adil kan. Iya, kepada Masa semua setiap orang. Tuhan ngasih orang potensi Pinter. otaknya beda-beda? Oh, ini nggak mungkin ya. Enggak dong. Iya, iya. Lahir di stempel gitu bodoh pinter enggak gitu kan. Kaya miskin enggak kan, semua sama. Cuman yang dikasih ini mau enggak, tahu enggak caranya gitu. Untuk memaksimalkan. Nah, Memaksimalkan. ini otak kanan ya. Nah, tadi Betul. kok bisa cepat itu? Mungkin enggak karena memang Anda udah latihan Udah ya. latihan dan tahu caranya. Tahu caranya. Betul. Nah, nanti sebentar saya tanyakan bagaimana tahu caranya. Betul. Tapi tadi itu Mm-mm. kok bisa kok cepat gitu ya. Ini kan tadi kan udah 2 kali Cara nih. memvisualkannya gimana? Sebentar, ini kan tadi udah 2 kali kan. Heeh. Tadinya informasi tadi kan yang udah sekali kan nanti nomornya ada yang sama kan berarti. Kayak misalnya nomor 10 kan tadi kan yang pertama kan yang tadi kan barusan botol. Yang tadi kan HP, Oh iya. ya kan? Iya. Jadi yang satu nggak lupa yang pertama. Iya, yang aku tadi main tadi aku Iya. contohin. Heeh, kan tadi kan yang 8 CPU. Nah, tapi visualnya gimana? Nah. Kan beda tuh bendanya. Nah, kita tinggal konekin. Kalau misalnya tadi nih ya, contoh tadi nomor 5 itu kan tadi Bung Romen kasih nomor 5 itu adalah sepeda. Sepeda. Tadi yang Bu Riyama itu yang Pak Agus tadi itu nomor 5 adalah AC. Betul nggak? Iya. Berarti AC dan sepeda kan? Heeh. Tapi kan nomor 5 udah saya Sama. simbol sama kan? Heeh. Tapi bener kan? Heeh. Yang Bu Riyama tadi 5-nya AC, Iya. ini nih sepeda. Heeh. Tapi maksudnya Kenapa bisa masih ingat? Kenapa masih ingat? Jadi nambah informasi ini masih ingat. Heeh. Jangan lu nambah ini lupa kan? Iya, Percuma dong. Iya. Nah, karena pakai visual. Kalau udah visual orang kalau udah lihat, tadi di dalam kamar ada apaan aja sih? Kan orang ingat karena dia lihat. Iya. Ditambah lagi benda, dia ingat lagi. Tadi itu ada tambahan apa, benda apa di kamar? Dia ingat pasti karena dia dilihat gambar. Oke. Nah, 5 itu tadi gambarnya itu gambar saya tadi adalah dasi. Kenapa dasi? Kok dasi? Kodenya dasi. Saya bikin kode kan otak kanan itu kreativitas. Itu kodenya bebas kita ya? Bebas, tapi harus ada caranya nanti. Oh, nah Bagaimana caranya. membuat kode-kode menjadi gambar? Bukan kode-kode yang bukan gambar. Kodenya harus berupa gambar supaya otak kanannya main. Gitu. Oke, saya bacakan dulu ya WA. Ya. Kali ini Oke. dari WA dulu ya. Oke, dari WA yang masuk Siap. ini dari Ibu Englan. Iya, Ibu Englan. Oke, Bu Englan tanya apa nih? Saya lihat di YouTube Heartline Iya. cara mengingat dengan jitu. Oke, lagi nonton berarti. Oke. Tapi saya gaptek, saya nggak bisa jawab. Puji Tuhan saya pernah waktu anak saya SD ada demo, lalu jadi saya jadi pintar mengingat, dari dulu memang suka mengingat telepon gitu ya. Tapi saya lihat ini apa nih? Oke, nanti saya. Oh ya, barusan saya dengar otak kiri otak kanan karena saya juga pernah dengar juga mengenai ini. Tapi boleh dijelaskan lagi? Oke, terima kasih. Oh, oke. Ya, nanti kita akan jelasin lagi dari Pak Betul. Ferry.
manusia nggak sempurna, kinerja otak kiri, otak kanan, akibatnya hampir semua orang cenderung negatif. Sifatnya sementara. Bagaimana otak kita menyesuaikan teknologi digital di zaman now tidak bisa dihindarkan. Oke, baik, terima kasih. Mengapa? Ya, lebih gambar diri berkarakter yang buruk mengapa? Terima kasih. Ya. Iya, lalu juga di YouTube dari Wisnu ya. Iya, sedih kalau lihat anak sekarang tergantung banget sama teknologi. Jadi selalu penting untuk memvisualkan ya, walau gaya belajarnya beda-beda. Betul, betul. Jadi kan kalau bicara gaya belajar itu kan ada 3, ada kinestetik, ada audio, ada visual. Nah, kalau bisa semua gaya belajar dikombinasi. Jangan misalnya si anak kinestetik aja gitu kan. Justru seorang gurunya, orang tuanya harus bisa mengakomodir. Oh, dia kekuatannya di kinestetik. Berarti kalau dia belajar dengan bergerak, jangan dilarang karena memang gaya belajar dia begitu. Tapi bukan hanya geraknya aja yang dimaksimalin, tapi yang audionya, visualnya juga dimaksimalin. Nah, makanya dengan memaksimalkan kiri kanan, itu semua gaya belajarnya terakomodir, Bu Riyama. Jadi ngelihat iya, denger iya, gerak juga iya. Oh, Gitu. Oke. Ya kan? Jadi hasilnya lebih maksimal. Kalau punya 3 peluru ngapain pakai cuma 1 kan Iya. gitu. Kita pengen anak-anak kita juga bisa, mereka bisa Betul, punya betul. memori jangka panjang ya, bukan Iya. yang short ya. Betul. Iya, bukan yang kalau dia belajar sistem SKS gitu. Betul. Kan yang terjadi Besok gini ya Bu ujian, Riyama. iya besok ujian Hari ini- subuh-subuh bangun gitu. Ini enggak, ironisnya begini loh. Hari ini belajar bab 1, besok belajar bab 2. Bab 1-nya lupa. Lupa, ingatnya terakhir. Iya, itu masih mending inget. Kadang-kadang kagak inget juga. Iya. Terus belajar bab 3. 1 2 lupa. Belajar bab 4, 1 2 3 lupa. Makanya tadi Bu Riyama bilang pada saat mau ujian sistem SKS. Coba Iya. buku kita kan tebal-tebal sekarang anak-anak gitu Iya. kan. Disuruh kuasain dalam 1 malam, mana Nggak bisa. bisa. Iya. Pusing ya nggak Nah, ada. itu kita harus visualkan. Visualkan. Coba orang nonton film walaupun sudah bertahun-tahun. Coba film apa yang Anda tonton udah bertahun-tahun masih ingat ceritanya? Film Banyak Apa toh, ya? banyak. Banyak. Pasti film-film yang udah bertahun-tahun kita tonton, tapi kita masih ingat. Kerasakti, Ya kan? Sableng. Iya kan? Ya udah bilang kan? Iya. Masih ingat kan gurunya 212. Sinto Gendeng kan masih ingat Sinto gurunya, Gendeng. terus kampaknya bagaimana, Iya. terus ngomongannya kadang-kadang kita masih ingat. Kenapa? Karena itu visual, kena di emosi kita. Kita Gitu. iya. Saya langsung ingat nih, saya langsung ngegambarin Iya kan? dia di dalam otak saya gitu kan. Ya. Dia siapa nih? Ya dia. Ya, Oh ini jangan membayangkan mantan-mantan ya. iya. Oke, Karena baik. susah melupakan mantan gitu. Iya, betul. Jadi mantan buang pada tempatnya ya. Betul, makanya otak kanannya kalau yang begitu harus disingkirkan dulu deh. Iya, Betul, oke betul. kalau kayak gitu. Oke. Baik, karena waktu kita terbatas nih ya Coach Iya, Suryanto. siap. Kita ke solusi deh ya. Iya, Oke, nah, betul. Anda harus berikan kepada kita nih Iya, semua iya. bagaimana caranya, begitu cara belajarnya betul, itu betul. bagaimana gitu ya. Karena Ya. kan yang saya tahu juga dari tadi kita ngobrol ternyata ada video tutorial Betul, di betul. mana kita juga bisa free training juga Betul, via Zoom yang betul, itu yang betul. Anda lakukan dan juga teman-teman dari Indonesia Cerdas Mandiri. Betul. Seperti apa dijelasin deh. Ya, jadi memang kita dari lembaga Big Bang Memory atau Indonesia Cerdas Mandiri ini ingin membantu banyak orang untuk meningkatkan kinerja otak kiri otak kanannya. Makanya kita membuat sebuah modul tutorial ya. Memang kalau orang browsing tentang otak kiri otak kanan tuh banyak banget di internet. Cuman kan itu random ya. Orang tuh apa sih hutan belantara lah begitu ya. Jadi mau mulai dari mana nih bingung. Nah, kita nih dari Indonesia Cerdas Mandiri itu sudah membuat modul sendiri yang kita kita ramu jadi spesifik. Jadi modul itu untuk mengingat kalimat, bagaimana caranya mengingat kalimat yang panjang, mengingat kosakata bahasa asing untuk belajar bahasa, mengingat kata per kata, mengingat rumus, mengingat angka, mengingat gambar. Kalau pelajaran biologi kan banyak tuh gambar-gambar Bu Riyama. Misalnya anatomi tubuh, anatomi tumbuhan, itu kan mengingat peta gitu kan. Nah, itu kita tuangkan ke dalam bentuk video tutorial. Nah, kalau kita ngomong di radio kan 1 jam nggak cukup nih waktunya nih. Makanya kalau kita buatkan video tutorial, orang bisa nonton kapan aja. Kalau dia nggak paham, tinggal konsultasi deh sama kita gitu kan. Nah, makanya nanti kalau Anda sudah punya video tutorial ini, kita kasih training gratis. Karena Zoom. betul, karena disitulah nanti orang akan tanya jawab. Tapi tonton dulu videonya supaya nanti ada pertanyaan yang nggak paham,
bisa disampaikan di Zoom itu. Oke, jadi tentunya untuk Betul. Anda nih yang pengen tahu, pengen dapetin video tutorialnya, Betul. Anda bisa ke nomor handphone 0811 8810 883 0811 8810 883 ya. Betul. Oke, video tutorial durasi berapa lama? Ya, jadi kalau kita bicara cara kerja alami otak, kita sengaja buat bikin gak lama-lama, biar otak gak jenuh. Kita potong-potong per 15 menit. Oh, 15 menit juga lama sih. Ya, tapi kalau kita pakai otak kanan itu jadi lebih fun, bisa lebih seru. Kalau pakai nontonnya pakai otak kiri jenuh. Oh, gitu ya. Iya, makanya nonton jangan pakai otak kiri. Pakai otak kanan. Berarti kita bisa nonton apa aja itu bisa menjadi sesuatu yang menarik buat Betul. kita ya. Walaupun itu negatif ya. Iya. Misalnya nih peristiwanya negatif. Tapi kalau kita melibatkan otak kanan itu jadi menyenangkan. Oke. Ada sesuatu yang kita dapat dari situ, Betul. pelajaran yang dapat kita Contoh dapat. nih. Oke. Kita lagi dapat musibah. Misalnya nih ya, misalnya tadi kita keserempet sepeda misalnya. Harusnya kan itu peristiwa yang menyedihkan kan. Misalnya kaki kita lecet. Iya, sial nih gue hari Sial ini nih gitu. gue. Kalau kita bilang gitu ya sial beneran Iya, kan. Tapi kalau kita itu pakai otak kiri tuh, karena logikanya main. Oh, karena rasa sial nih gitu ya. Keserempet sepeda, kaki lecet, ya logikanya kita kesel dong. Logikanya kesel, keserempet sepeda, kaki kita lecet gitu kan. Tapi kalau pakai otak kanan, wah, berarti apa pesannya? Untung cuman keserempet sepeda. Coba kalau keserempet kereta. Iya. Nah, kalau otak kanan kan begitu responnya. Iya. Jadi masih ada dia rasa masih syukur. Dia masih bersyukur ya. Makanya kalau orang respon sesuatu Tapi yang Indonesia banget sih itu kalau bersyukur di tengah situasi apapun. makanya Indonesia banget. Ayo orang Indonesia bangkit dong, rasa syukurnya diingkatin, otak kanannya dimaksimalin supaya Indonesia bangkit ini kecerdasannya. Jangan terlena dengan teknologi. Bukan kita nggak boleh main teknologi ya, Iya. boleh banget. Iya. Tapi harus bijak Oke, begitu. baik, ada yang tanya juga Ibu Rosemary berapa Betul. nomor handphonenya? Ibu Rosemary tanya melalui chat YouTube nih, sayang sekali kalau di chat YouTube, tapi mungkin kita nggak bisa respon ya. Iya, Ya, 0811 8810 883 sekali Iya, lagi gampang ya banget Bu ya nomornya ya. Rosemary 0811 8810 883. Nah, Bu Ya. Riyama biar gampang diingat kita pakai otak kanan. Jadi Caranya gimana? caranya 08 11 kan. Itu orang udah tahu lah nomor apa kan. udah tahu. 0811 itu berarti cantelannya udah tahu lah ya Udah, nomor apa. udah nggak usah diinget nggak usah deh itu diinget. mah. Abaikan kan di Iya. otak kanan itu selalu mencari sesuatu yang simple. Oh ya, 0811 udah gampang dah. abaikan. Udah berarti potongan kedua 88 Ya, 10. 10 88 10 ya kan. Terus 88 3. 3. Jadi yang diingat 88 10 883 08 11 mah udah gampang dah. Iya. Nah, jadi gampang kan? Iya. Jadi gitu. Jadi ya. Oke, itu untuk Ibu Rosemary tadi ya, cara untuk mendapatkan video tutorialnya. Yang pasti cara kita nontonnya bagaimana? Nah, nonton itu gampang, tinggal itu udah kan kita format dalam Tadi kan bentuk Anda flash. bilang supaya kita nggak bosan nih nontonnya. Betul. Nah, makanya sebelum Anda tonton, Anda tuh harus tahu dulu tuh cara ngebuka, karena formatnya kan dalam bentuk flash disk nih. Oh. Karena kan kalau CD sekarang udah nggak zaman. Iya. Nanti sekarang laptop sekarang udah nggak ada CD-nya. Iya, takutnya Jadi- nggak ini nih, nggak Iya. support nih Nggak gitu. support. Udah sekarang pakai flash disk. Itu kan flash disknya dalam bentuk kartu. Nah, jadi bukanya hati-hati, takut patah. Nanti makanya kalau udah sampai nanti koordinasinya dengan kita bantu kasih tahu cara bukanya. Tinggal dicolok itu di laptop Anda. Nanti tinggal pilih video mau apa yang mau Anda tonton pertama kali. Tapi disarankan dari urutan supaya nyambung lah semuanya gitu. Karena kalau ujuk-ujuk langsung nomor 10, misalnya video tentang bagaimana mengingat rumus, nanti Anda bingung nih Emang asal banyak videonya. ada 15 video, Oh, oke. 15 modul. 15 modul. Nah, itu sudah kita rangkum, memorize everything. Pokoknya mau ngingat apa aja ada di situ caranya. Jadi kita dari modul 1 ya. Jangan diacak ya. Jangan diacak dulu supaya nggak bingung. Makanya biar kita nggak bosan harus paham dulu urutannya. Karena kita lagi nih. belajar nih, Iya. bukannya lagi kita udah jago. Kalau udah Iya. jago kan kita mau nonton dari kita Iya. pasti ingat ya. Jadi jangan langsung nomor. Bagaimana cara mengingat gambar lah? Kita dasarnya belum tahu nih. Jadi harus saya sarankan urutan. Urutannya dari pertama apa? Sudah pertama itu kita bicara tentang kehebatan otak. Jadi biar orang sadar dulu bahwa otak ini luar biasa loh. Terus yang Tuhan kasih itu luar biasa. Ayo kita maksimalin. Terus yang kedua bagaimana cara membuat bahasa otak.
Jadi kalau kita ngomong, misalnya saya ngomong bahasa Mandarin sama orang nggak paham, berarti kan bahasanya nggak pas. Berarti harus bicara dengan bahasa yang dia pahamin. Begitu juga dengan otak kiri bahasanya itu logika, angka. Tapi pengen disimpan di memori jangka panjang ya nggak bisa. Nah kalau mau bicara memori jangka panjang, bahasanya harus gambar. Jadi setiap angka kata dibikin gambar dulu, baru otak kanannya main. Gitu. Jadi karena kan masalahnya kita lebih banyak menerima informasi yang berupa otak kiri kan. Tulisan, kata-kata, angka, ya kan Bu Diama? Iya, dan kita udah terlena dengan, dan kita pun menurunkan itu, mewariskan itu, betul. padahal berarti kita sudah mewariskan yang salah. Yang salah, betul banget, setuju itu. Sebelum kita closing, Roman ada yang mau ditanya nggak ke Coach Suryanto? Biar nggak, jangan terlena kelamaan juga. Aku hanya kagum aja sih. Kagum, Mungkin saya harus berpikir lagi untuk menanyakan apa yang memang aku perlukan, dengan apa yang sudah disampaikan dan apa yang ditawarkan. Saya pikir sih sangat bagus ya. Saya butuhkan. Iya, saya tertarik banget. Emang mau ngetes siapa ntar di luar? Tadi mau ngetes juga nih. Iya. Karena aku untuk mengingat itu sangat susah. Misalkan nama-nama orang, ya kan, banyak misalkan nama-nama peneliti atau nama-nama tokoh-tokoh itu susah banget diingat, apalagi misalkan sudah dari tahun abad 15, abad 17 itu susah banget gitu. Iya. Tapi betul. Ya ketika kita melihat ada orang yang bisa mengingat secara detail dari namanya, tanggal lahirnya, kota lahirnya, itu keren banget ya. Itu keren banget gitu. Jadi aku penasaran mereka itu bisa mengingat sedemikian detail itu caranya gimana ya gitu. Betul. Yang jelas nggak mungkin cara biasa. Iya. Pasti dengan cara yang di luar biasa. Iya. Karena kalau cara biasa mau udah begitu pasti hasilnya ya begitu. Karena Albert Einstein bilang insanity, doing the same thing over and over again but expecting the best result. Artinya apa tuh? Jadi satu kebodohan. Mengharapkan sesuatu yang berbeda tapi melakukan hal yang sama berulang-ulang. Yang nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya saya bilang pasti ketika orang tahu semuanya, dia pasti punya cara yang berbeda. Oke, seperti itu ya. Dari Ibu Sucin, tanya nomor handphone juga. Oke, Ibu ke 0811 8810 883 ya, Bu Sucin ya, 0811 8810 883. Kita harus akhiri. Coach Suryanto, ada yang ingin Anda sampaikan di closing? Oh my god, kaget dong. Oh my god ya. Padahal baru sebentar doang saya ngomong deh. Perasaan ya. Betul, karena banyak banget yang ingin saya sampaikan. Makanya. Nah itu gimana tuh? Kayak baru sebentar. Itu otak kamu. Because I enjoy this moment. Kan enjoy this moment itu berarti kan otak kanan. Karena saya mensyukuri. Jadi kita nggak bosan. Apalagi ketemu Bu Riyama, ketemu Romen. 1 jam bisa terasa 1 menit. Iya. Coba kita nunggu orang yang kita cintai. Itu kan lama tapi kagak berasa. Iya, betul. Tapi kalau makanya sebelum kita tutup ini closing statement dari saya bahwa yuk pendengar, kita mulai ajak anak-anak kita untuk menyadari kebesaran Tuhan yang dengan anugerah otak yang luar biasa. Ini cemerlang semua otak kita ya. Jadi nggak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang malas. Dia nggak tahu gara-gara malas kan. Ditanya nggak tahu dicap bodoh. Atau mungkin malasnya karena diturunkan. Betul sekali. Makanya saya bilang tidak ada anak yang bodoh. Yang ada anak yang malas. Malas itu karena dia nggak mau belajar jadi malas. Akhirnya nggak tahu banyak informasi. Ketika ditanya nggak bisa dicap bodoh. Nilainya jelek. Makanya saya bilang kalau kita paham ini, orang tua paham ini, anak paham ini, saya yakin pelajarannya akan lebih gampang, hidupnya akan lebih sukses, dunia dan juga akhiratnya. Gitu. Jadi ya ini penting banget lah begitu Bu Riyama. Iya betul. Oke, thank you sekali lagi Pak Suryanto, terima sama-sama kasih Bu Riyama, pendengar semua. Founder dari Big Bang Memory, PT Indonesia Cerdas Mandiri. Untuk Anda silakan yang ingin sekali tanya-tanya seputar video tutorialnya. Sebelum ditutup boleh pesan sebentar. Nanti kalau ada yang mau nonton video gratisan kita, boleh tuh di YouTube kita ada video gratisnya ya. Otak kanan banget, video reviewnya. Oke, apa nama? Otak kanan banget. Otak kanan banget. Ya. Gampang tuh ingatnya. Ya, otak kanan banget. Ketik aja di YouTube nanti ketemu. Nanti ketemu ya. Betul. Oke, atau ke 0811 8810 883. Betul. Sekali lagi Coach terima kasih Bu Riyama, sama-sama pendengar. Bung Roman juga thank you ya udah ditemenin. Oke, terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah bergabung. Anda bisa nonton lagi YouTube channelnya di Heartline Network.